Maka pada saat orang menandatangani surat kuasa diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita, maka pada saat itu semua kewajiban dan tanggung jawabnya beralih kepada kita selaku kuasa hukum. Kuasa hukum. Ya, maka persoalan orang yang minta tolong ke kita itu, ya, pemberi kuasa dan penerima kuasa, Betul. maka kita ini mengambil alih semua beban dan tanggung jawab itu. Seolah-olah persoalan itu adalah persoalan kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi ke podcast kami. Saya Memi, dan hari ini kami semua Sivitas Akademika, kita ada kedatangan tamu dengan Pak Gunara. Pak Gunara ini alumni FH 84 dan kebetulan Ketua Pradia, Ketua Pradia Kota Bogor. Nah, kita ini ada rencana mau reuni Akbar Fakultas Hukum dari Angkatan Umbo sampai 2021. Ya. Nah, ceritain dong dikit saja tentang masa-masa kuliah sampai menjadi seorang ketua Pradi. Silakan. Ya, saya masuk Fakultas Hukum Universitas Pakuan tahun 1984. 84 ya. Ya, kemudian dalam proses mengikuti orientasi itu merupakan kesan yang paling dalam dan selalu diingat sampai saat ini, bahwa orientasi itu adalah pengenalan kampus, sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengikat tali persaudaraan sama angkatan. Iya. Dan juga kepada senior-senior kita. Betul, betul. Nah, dalam proses saya kuliah, saya itu bersama dengan teman-teman berusaha untuk belajar sebaik mungkin di Fakultas Hukum. Iya. Kemudian di semester 6 saya coba ikut mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Fakultas Hukum dengan masuk waktu itu di LBH Pemuda Pancasila. Oh iya, Ya, Pemuda Pancasila. itu di semester 6. Berarti udah tingkat 3 tuh ya. Ternyata bisa kita praktekkan di lapangan ya. Iya. Nah, khususnya pada waktu itu saya coba berusaha mendalami dunia advokat ya. Pada waktu itu ada 2 tingkatan. Yaitu ada yang namanya pengacara praktek dan ada juga namanya advokat. Betul. Nah, dalam proses kita belajar di sana ya. Kemudian kita banyak menemukan kasus-kasus hukum baik pidana, perdata gitu ya. Pada waktu itu KUHP kan baru berlaku tahun 83 ya. 83. Tahun 83 gitu. Kemudian kita udah coba belajar dengan senior-senior untuk mengajukan gugatan pra peradilan gitu. Banyaklah ilmu hukumnya kita peroleh di sana. Banyak belajar ya di situ ya. Sangat banyak sekali yang kita dapatkan ilmu di situ, dan juga kita belajar di pengadilan. Kita cari-cari kasus juga, datang ke Lapas Paledang untuk kasus-kasus prodeo gitu. Betul. Ya, karena waktu itu kita belum S1 tapi udah punya kartu yang diberikan oleh LBH Pemuda Pancasila pada waktu itu, sehingga kita bisa berpraktek untuk menangani kasus-kasus prodeo dengan penetapan dari majelis hakim untuk menangani per kasus yang kita tangani di situ. Karena memang pada waktu itu LBH sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan sekali, dan kebetulan Pemuda Pancasila waktu itu adanya LBH di Pemuda Pancasila secara nasional, kebetulan adanya di Bogor pada waktu itu. Awalnya ya. Iya, jadi. Betul. Dan kebetulan itu banyaknya dari Fakultas Hukum Unpak ya, kalau nggak salah ya. Betul. Waktu itu diketuai juga dari alumni Fakultas Hukum Pakuan. Ya, Ketua Pemuda Pancasila itu di LBH-nya adalah Hotman Damanik kan. Iya, betul. Itu senior kakak kelas kita juga. Kakak kelas kita. Ya, itu banyak memberikan inspirasi buat kita. Berarti sampai advokat, terus kuliah lagi.
kuliah lagi, kemudian ngambil S2 2013 ya, angkatan 13. Kebetulan Pak Puan udah ada S2-nya gitu ya. Kemudian saya ikut 2015 kita lulus, dan alhamdulillah juga beberapa kali juga dari Dikti untuk Dikti dulu Kopertis ya. Ya. Jadi Dikti itu coba dia mewawancarai lah ya untuk melihat sampai sejauh mana alumni alumni Fakultas Hukum berkontribusi kepada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Gitu. Jadi setelah itu bergabung sama Pradi tahun berapa nih? Iya, saya bahkan itu kan Pradi waktu itu dibentuk kan 2015 ya, 2015. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, 2 tahun kemudian Pradi itu udah ada. Sampai sekarang, saya kebetulan sekarang dipercaya Ketua Pradi Kota Bogor ya. Berarti ini jabatan kedua dong ya? Jabatan kedua saya. Luar biasa. Dan sekretarisnya juga dari alumni Fakultas Hukum di angkatan 1984 juga, yaitu Sri Meliani. Sri Meliani ya. Betul, yang betul. Sekarang dia memang berkecimpung juga di dunia advokat, tetapi sebagai pengusaha juga yang punya teras darah Teras Darah Bogor ya. Ternyata alumni FH 84 hebat. Kembali lagi kepada podcast kami di sini, saya Memi FH83 dan masih bersama adik kelas kami. Oh salah, nggak apa-apa ya, Gundara FH84. Kebetulan masih Ketua Pradi Kota Bogor sampai hari ini. Nah, gini, selama ini kan sudah berkecimpung di hukum ya. Hukum itu banyak hal-hal pasti yang senangnya, yang sukanya. Terus buat sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Pakuan, kan adik-adik kelas kita ini sungguh banyak yang memang perlu inspirasi daripada kakak-kakak kelas. Nah, mungkin Kang Gun bisa menyampaikan apa sih poinnya gitu loh. Saya hanya bisa memberikan himbauan atau ajakan atau memberikan keinginan dari adik-adik kita di Fakultas Hukum. Ya, pertama terus perdalam di ilmu hukum ini karena selalu ada ilmu pengetahuan yang baru. Kemudian bahkan pakai AI juga kita bisa mendapat pengetahuan yang sangat cepat ya. Artificial intelligence itu yang kita bisa dapatkan di HP kita gitu. Begitu kita ikut di dunia advokat, maka pada saat orang menandatangani surat kuasa diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita, maka pada saat itu semua kewajiban dan tanggung jawabnya beralih kepada kita selaku kuasa hukum. Kuasa hukum. Ya, maka persoalan orang yang minta tolong ke kita itu ya, pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka kita ini mengambil alih semua beban dan tanggung jawab itu. Seolah-olah persoalan itu adalah persoalan kita. Betul. Maka disitulah kita akan secara maksimal membantu orang. Saya minta kepada adik kita, ya, yang kuliah di Fakultas Hukum, sebaiknya lebih banyak belajar dan sering konsultasi dan menanyakan kepada senior-senior. Jangan malu-malu kita dalam mendapatkan ilmu. Betul, ya. betul. Ternyata dalam prakteknya kita ketemu hal-hal yang di luar dugaan kita. Ada peraturan-peraturan yang tidak bisa kita hubungkan antara satu dengan yang lain, sehingga nanti ada temuan hukum baru. Ya. Ya. Betul. Ini ada kasus yang baru. Sekarang ini menarik menurut saya. Dan saya sedang berpikir bagaimana untuk melakukan upaya hukum. Seseorang yang kena persoalan pidana dan dihukum dan ditahan, diproses, ternyata sampai putusan kasasi dia dibebaskan. Ya, dia dibebaskan. Padahal dia telah ditahan. Betul. Sejak tingkat penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan, sampai putusan Mahkamah Agung, sehingga dibebaskan menurut dia
dikeluarkan dari tahanan. Betul, betul. Sekian lama dia menjalani hukuman itu. Kemudian ada kasus lagi yang menimpa terhadap persoalan yang lain terhadap orang yang sama. Yang sama. Ya. Oke. Maka dianya itu menjalani proses lagi dari awal. Betul. Ya, dalam kasus yang berbeda. Ya. Sampai di proses dari penahanan, penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, sampai Mahkamah Agung ternyata dia dihukum. Dinyatakan bersalah. Ya. Satu sisi sebenarnya dia sudah selesai. Selesai. Kasus pertama. Nah, kasus pertama. Ini kasus yang berbeda memang. Memang boleh itu. Iya. Boleh. Persoalannya, pertanyaannya itu, ya. Bagaimana dengan tahanan yang dijalani? Iya. Ya. Selama proses kasus yang pertama itu dan dibebaskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana dengan tahanan yang dilakukan atau dijalankan oleh dia terhadap putusan yang nyatakan dia bersalah? Apakah tahanan yang terdahulu itu diabaikan begitu saja padahal hak dan kemerdekaannya hilang? Ya. Sedangkan saat ini dia harus menjalani hukuman begitu tinggi. Iya. Ya. Nah, disinilah kita sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Pakuan berusaha untuk mencari atau menemukan hukum baru. Iya. Di mana kira-kira yang akan kita lakukan sehingga hak dan kemerdekaan yang saat itu dia ditahan kemudian dibebaskan, apakah bisa dikonversi tahanannya dalam kasus yang baru tersebut? Artinya memang gini, tadi Kang Gun bilang bahwa kita sebagai sarjana hukum bahwa ada di situ psikologinya. Jadi sangat erat memang karena bebannya itu beralih kepada kuasa hukum. Nah, mungkin ada satu orang yang terdekat gitu loh yang memang pernah teman atau siapapun itu bagaimana? Kalau nggak salah ada satu notaris ya. Oh nah, iya. itu ya kemarin ya teman kita juga. Ya, kebetulan itu Sidah Alatas ya. Sidah Alatas. Itu beliau angkatan saya juga. Betul. Tahun 1984 ya, 4, dari alumni Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Dan jadi notaris, termasuk notaris senior. Kemudian ternyata ada kasus yang menimpa dia yang kita tidak ketahui pada waktu itu. Saya dapat informasi juga dari rekan saya Irmayanti juga dari alumni Fakultas Hukum dan juga dia notaris juga dan teman baiknya juga. Ya, kemudian ternyata ada ditemukan mohon maaf saya katakan ada mayat di Sungai Citarum di Bekasi. Ya, ternyata pada waktu itu kawan kita Darmayanti coba menghubungi saya waktu itu. Dan inilah kita sebagai sesama alumni. Ya, sama angkatan coba berusaha saling membantu untuk bisa membantu membuat terang sebuah persoalan hukum. Iya. Dan saya pada waktu itu kebetulan saya banyak kawan-kawan wartawan, ya, media cetak, media elektronik gitu, menginformasikan hal tersebut karena wartawan ini lebih gampang komunikasi dengan para penegak hukum, ya, sehingga dia bisa langsung menanyakan hal-hal tersebut kepada penegak hukum karena tinggalnya di Kota Bogor. Pada waktu itu coba menghubungi Polres Bogor, gitu, Polrestar Bogor ya. Nah ternyata jenazahnya ditemukan di Citarum di Bekasi, sehingga berkoordinasi antara Polres ini dengan Polres Bekasi. Pada saat itu kita memberikan informasi ada hal-hal yang memang orang dekat sama almarhumah gitu ya. Dan itu kita kasih informasi semuanya kepada kepolisian, dan kepolisian berkoordinasi sehingga alhamdulillah pelakunya tertangkap ya. Tertangkap sebanyak 4 orang pada waktu itu ya, kalau nggak salah itu 2 orang pelaku, 1 orang yang membantu, 1 orang lagi adalah yang menadah kendaraan dia. Ya. Alhamdulillah sekarang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, ya mungkin udah mulai mau sidang mungkin. Sudah ya. Makanya artinya gini buat adik-adik alumni ya, bahwa kita tidak hanya menerapkan aturan atau ketentuan tentang pasal-pasal di KUHP atau KU Perdata, cuma kedekatan secara psikologi itu juga ada ya, karena bebannya kalau apalagi sebagai kuasa hukum itu akan beralih karena mereka mengharapkan nanti itu selesai dengan bagus di tangan para
pengacara. Itu sih sedikit tentang ini ya, pengalaman ya yang sangat yang dirasakan Kang Gunaran. Terakhir nih, kita kan mau reuni akbar tanggal 7 Desember, persisnya hari Minggu. Mungkin boleh ngajak teman-teman sesama alumni Fakultas Hukum dari Unbo sampai 2021. Silakan. Iya. Ya, ini luar biasa sekali ya bahwa Fakultas Hukum mengadakan reuni akbar. Apalagi ini dari Unbo ya. Artinya sebelum berdirinya Universitas Pakuan itu Unbo dulu ya. Yeah. Maka di sini kita harus betul-betul minta kepada para alumni, hadirlah kita di acara alumni ini, dan insya Allah nanti mudah-mudahan kawan-kawan kita senior-senior lainnya, para alumni yang sudah menjabat di pemerintahan, kemudian memberikan motivasi. Ya, saya menghimbau kepada kawan-kawan alumni supaya hadirlah nanti pada tanggal 7 Desember 2025 ini. Tepatnya hari Minggu. Hari Minggu ya. Di gedung Geraha Pakuan Siliwangi. Di gedung Geraha Pakuan Siliwangi di Universitas Pakuan ya. Iya, Universitas Pakuan. Ya. Tentunya kita sebagai senior minta kepada kawan-kawan yang lebih senior lagi ya memberikan motivasi ya juga kepada adik-adik senior kita juga. Betul. Bahwa banggalah kita sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Pakuan karena Fakultas Hukum Universitas Pakuan di Bogor adalah yang terbaik. Kita tadi sudah cerita banyak bagaimana dari mulai kuliah mengikuti aktivitas di dalam hukum, salah satunya di LBH, sampai ke advokat, sampai kuliah lagi, dan terakhir masih ini yang kedua menjadi Ketua Pradi Kota Bogor. Beliau mengharapkan bahwa adik-adik semua dan senior-senior selalu memberikan support kepada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Saya Memi, jangan lupa tanggal 7 Desember 2025, tepatnya hari Minggu, di Gedung Geraha Pakuan Siliwangi, kita akan bertemu dalam reuni akbar Fakultas Hukum dari Angkatan Unbo sampai 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gun, waktunya ya, sehat-sehat ya.